Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Misteri Koncomangan, tempat di mana misteri kehidupan dan budaya Jawa kita kupas tuntas. Pernahkah kalian mendengar tentang weton kelahiran dalam kalender Jawa? Konon, weton ini tidak hanya mencerminkan kepribadian seseorang, tapi juga meramalkan rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup kita. Apakah ini hanya mitos, atau ada makna mendalam di baliknya? Hari ini, kita akan membahas rahasia weton kelahiran yang penuh dengan simbol dan makna mistis. Jadi, jangan sampai terlewat. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel Misteri Koncomangan, dan tinggalkan komentar tentang weton kalian. Siapa tahu, kita bisa bongkar misteri weton kalian di episode berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini dan selami misteri yang tersimpan dalam budaya leluhur kita. Weton Jumat Kliwon dalam budaya Jawa memiliki makna yang cukup mendalam dan sering dikaitkan dengan karakteristik kepribadian, keberuntungan, dan aspek spiritual seseorang. Berikut adalah penjelasannya. 1. Neptu. Jumat memiliki nilai neptu, 6. Kliwon memiliki nilai neptu, 8. Total neptu Jumat Kliwon sama dengan 6 plus 8 sama dengan 14. 2. Karakteristik. Orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon biasanya memiliki sifat penuh kewibawaan, cenderung dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Bijaksana, mampu berpikir mendalam dan sering memberikan nasihat yang baik. Sangat peka, punya intuisi yang kuat dan mudah memahami perasaan orang lain. Berjiwa misterius, terkadang sulit ditebak, sehingga memberi kesan yang mendalam pada orang lain. 3. Keberuntungan. Dalam kehidupan, weton ini sering diasosiasikan dengan keberuntungan di bidang spiritual dan kepekaan sosial. Potensi menjadi pemimpin karena karismanya. Memiliki perlindungan kuat dari hal-hal buruk karena dipercaya dekat dengan kekuatan metafisik. 4. Pasangan yang cocok. Weton Jumat Kliwon memiliki kecocokan terbaik dengan weton yang memiliki total neptu, 10, 15, 18, atau 20, seperti Selasa Kliwon, 15. Rabu Pon, 14. Minggu Wage, 10. 5. Hari baik. Hari Jumat Kliwon sendiri dianggap istimewa karena sering digunakan dalam ritual tradisional, seperti malam tirakatan atau acara spiritual tertentu. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon memiliki sifat yang unik dan menonjol dalam beberapa aspek. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai karakteristiknya. 1. Penuh kewibawaan. Mereka sering dipandang sebagai orang yang memiliki karisma dan dihormati di lingkungannya. Sifat ini membuat mereka mudah dipercaya dan dianggap sebagai sosok pemimpin, baik dalam keluarga maupun komunitas. 2. Bijaksana dan intuitif. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir mendalam dan membuat keputusan yang matang. Selain itu, intuisinya sangat kuat, sehingga seringkali bisa merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. 3. Suka menolong. Sikap dermawan dan peduli terhadap sesama menjadi ciri khas lainnya. Orang dengan weton ini tidak segan-segan membantu orang lain, meskipun terkadang mereka harus mengorbankan kepentingan pribadi. 4. Misterius. Kepribadian mereka sulit ditebak. Kadang-kadang mereka tampak pendiam dan serius, tetapi di lain waktu bisa menunjukkan sisi yang hangat dan bersahabat. Hal ini sering membuat orang penasaran. 5. Peka dan sensitif. Mereka sangat peka terhadap lingkungan dan perasaan orang lain. Hal ini membuat mereka menjadi pendengar yang baik, tetapi di sisi lain juga membuat mereka mudah terluka oleh perkataan atau tindakan orang lain. 6. Mandiri. Meskipun suka membantu orang lain, mereka cenderung mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah. Mereka tidak suka merepotkan orang lain. 7. Spiritualitas tinggi. Weton ini sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang kuat. Mereka biasanya memiliki hubungan yang mendalam dengan hal-hal metafisik dan seringkali dianggap memiliki perlindungan gaib. 8. Teguh dalam prinsip. Mereka memiliki prinsip hidup yang kuat dan jarang terpengaruh oleh tekanan dari luar. Mereka juga tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Orang dengan weton Jumat Kliwon biasanya memiliki bakat dan sifat-sifat yang mendukung karir di berbagai bidang, terutama yang melibatkan kepemimpinan, kreativitas, atau hubungan dengan orang lain. Berikut adalah beberapa rekomendasi karir yang sesuai berdasarkan karakteristik mereka. 1. Pemimpin atau manajer. Dengan karisma dan kewibawaan yang alami,
mereka cocok menjadi pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. Pekerjaan seperti manajer, kepala divisi, atau pemimpin proyek seringkali sesuai dengan kepribadian mereka. 2. Konsultan atau penasihat. Kemampuan berpikir bijaksana dan intuisi yang kuat membuat mereka cocok menjadi konsultan, penasihat, atau mediator dalam menyelesaikan masalah. Karir dalam bidang psikologi, konsultan bisnis, atau penasihat spiritual bisa menjadi pilihan. 3. Seni dan kreativitas. Mereka yang memiliki jiwa kreatif dapat sukses di bidang seni, seperti penulis, pelukis, atau musisi. Weton ini juga sering dikaitkan dengan bakat di dunia hiburan, seperti aktor atau pembawa acara. 4. Pendidikan dan pelatihan. Dengan kepribadian yang peka dan peduli, mereka seringkali berhasil sebagai guru, dosen, atau pelatih dalam berbagai bidang. Mereka cenderung memiliki kemampuan untuk membimbing dan menginspirasi orang lain. 5. Politik atau sosial. Sifat kepemimpinan dan kepedulian terhadap masyarakat membuat mereka cocok terjun di dunia politik atau organisasi sosial. Mereka bisa menjadi aktivis atau bekerja di lembaga yang berfokus pada kemanusiaan. 6. Pengusaha. Jiwa mandiri dan prinsip yang teguh membuat mereka cocok menjadi pengusaha atau wirausahawan. Mereka mampu membangun usaha dengan kepercayaan diri dan dedikasi yang tinggi. 7. Karir spiritual atau metafisik. Karena sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual, mereka bisa menekuni profesi seperti guru meditasi, paranormal, atau pemimpin keagamaan. Kiat sukses. Gunakan intuisi dalam mengambil keputusan. Mereka seringkali bisa mengandalkan intuisi untuk memilih jalan yang tepat. Tetap fleksibel, meskipun prinsip teguh itu baik, kadang-kadang diperlukan keluasan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Bangun jaringan, dengan kewibawaan mereka, membangun relasi yang luas akan sangat membantu perkembangan karir. Menurut Primbon Jawa, individu yang lahir pada Jumat Kliwon diprediksi akan mengalami perjalanan hidup yang signifikan pada tahun 2025. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Perjalanan kehidupan di tahun 2025. Kemakmuran finansial, tahun 2025 diprediksi membawa kemakmuran finansial bagi mereka yang lahir pada Jumat Kliwon. Keberuntungan dalam hal rezeki akan meningkat, membuka peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Peningkatan karir, selain aspek finansial, karir individu dengan weton ini juga diperkirakan akan mencapai puncaknya. Peluang untuk meraih posisi yang lebih tinggi atau mendapatkan pengakuan dalam pekerjaan sangat terbuka lebar. Hari keberuntungan dan kesialan. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton memiliki hari-hari tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau kesialan. Untuk Jumat Kliwon, berikut adalah rinciannya. Hari keberuntungan. Selasa Wage, hari ini dianggap membawa energi positif dan cocok untuk memulai kegiatan penting. Rabu Kliwon, dipercaya sebagai hari baik untuk mengambil keputusan besar. Jumat Pahing, hari yang mendukung untuk aktivitas yang memerlukan keberanian dan tekad. Hari kesialan, hari naas. Senin Pahing, disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas penting pada hari ini. Kamis Pon, hari yang kurang menguntungkan, sebaiknya hindari keputusan besar. Kamis Legi, energi negatif mungkin lebih dominan, sehingga perlu waspada. Rekomendasi: memanfaatkan hari keberuntungan, gunakan hari-hari keberuntungan untuk merencanakan atau memulai kegiatan penting, seperti memulai usaha baru, melakukan investasi, atau mengambil keputusan besar dalam hidup. Menghindari hari kesialan, pada hari-hari yang dianggap naas, sebaiknya hindari melakukan aktivitas penting atau mengambil keputusan besar. Fokuslah pada perencanaan dan evaluasi untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Perlu diingat bahwa ramalan ini berdasarkan kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijamin kepastiannya. Sebaiknya tetap mempertimbangkan faktor logis dan rasional dalam mengambil keputusan. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, setiap individu diyakini memiliki khodam penjaga atau sosok gaib yang melindungi dan mendampingi mereka sepanjang hidup. Sosok ini dianggap sebagai makhluk spiritual yang terhubung dengan energi kelahiran seseorang, termasuk weton Jumat Kliwon. Khodam penjaga untuk Jumat Kliwon. 1. Sifat khodam. Khodam penjaga untuk orang dengan weton Jumat Kliwon seringkali memiliki karakter yang kuat, tegas, dan penuh wibawa.
Khodam ini biasanya berfungsi sebagai pelindung dari energi negatif atau gangguan gaib. Khodam tersebut sering diasosiasikan dengan sosok berenergi besar, seperti prajurit, harimau, atau tokoh spiritual tertentu. 2. Wujud khodam bisa berbentuk harimau putih, yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Ada pula yang berbentuk sosok prajurit Jawa, menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Sebagian lainnya berwujud sosok cahaya atau bayangan gaib tanpa bentuk tertentu, yang lebih fokus pada energi perlindungan spiritual. 3. Fungsi khodam, perlindungan, melindungi dari gangguan gaib, seperti santet, teluh, atau energi negatif lainnya. Pendamping spiritual, membantu dalam meningkatkan intuisi, keberanian, dan ketenangan batin. Pemberi energi, memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Cara berkomunikasi dengan khodam penjaga. Jika Anda ingin berhubungan dengan khodam penjaga Anda, berikut beberapa langkah tradisional yang sering dilakukan. 1. Meditasi atau tirakat. Lakukan meditasi di tempat yang tenang, khususnya pada malam Jumat Kliwon, karena energinya dianggap lebih kuat. Fokuskan pikiran untuk memanggil khodam Anda dengan niat yang tulus. 2. Puasa mutih. Beberapa orang melakukan puasa mutih hanya makan nasi putih dan minum air selama beberapa hari untuk membersihkan energi tubuh dan mempermudah komunikasi dengan khodam. 3. Malam tirakatan. Ritual ini dilakukan dengan menyalakan lilin atau dupa dan berdoa sesuai keyakinan untuk meminta bimbingan dan perlindungan dari khodam. 4. Penggunaan japa mantra. Dalam budaya tertentu, ada mantra khusus yang dipercaya dapat memanggil atau memperkuat hubungan dengan khodam. Pesan penting, berkomunikasi dengan khodam atau mempercayai keberadaan mereka adalah bagian dari kepercayaan spiritual yang bersifat pribadi. Sebaiknya tetap menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan rasionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah panduan meditasi dan tirakat untuk mendekatkan diri dengan khodam penjaga, khususnya bagi Anda yang lahir pada Jumat Kliwon. 1. Meditasi khodam penjaga. Meditasi adalah cara yang aman dan efektif untuk mencoba berkomunikasi atau merasakan keberadaan khodam penjaga. Waktu pelaksanaan. Malam Jumat Kliwon atau malam hari lainnya yang tenang. Waktu terbaik adalah antara pukul 12 malam hingga 3 pagi, waktu spiritual yang dianggap kuat. Langkah-langkah meditasi. 1. Pilih tempat yang tenang. Cari tempat yang sunyi, bersih, dan nyaman. Bisa di kamar, halaman, atau tempat suci seperti pendopo. Duduk bersila menghadap ke arah timur atau utara. 2. Siapkan dupa atau lilin. Nyalakan dupa atau lilin untuk menciptakan suasana hening dan fokus. Pilih aroma yang Anda sukai, seperti cendana atau bunga melati. 3. Atur pernapasan. Tutup mata dan tarik napas perlahan-lahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut. Ulangi hingga pikiran terasa tenang. 4. Visualisasi khodam. Bayangkan sosok khodam Anda. Jika belum tahu wujudnya, cukup bayangkan cahaya terang yang memancarkan energi perlindungan dan kekuatan di sekitar Anda. 5. Ucapkan doa atau mantra. Sesuaikan doa dengan keyakinan Anda. Contoh doa universal. Kepada penjaga roh dan pelindungku, aku memohon perlindungan dan bimbingan. Tunjukkan keberadaanmu dalam bentuk damai dan kasih. Jika ingin menggunakan mantra tradisional, khodam sejati, hadirkan energi rahmat dan perlindunganmu. Aku memanggilmu dalam ketulusan. 6. Dengarkan intuisi. Setelah berdoa, diamlah dalam keheningan. Rasakan energi, getaran, atau tanda-tanda kehadiran khodam Anda, seperti perasaan damai, angin lembut, atau suara dalam pikiran. 7. Akhiri dengan syukur. Ucapkan terima kasih atas kehadiran atau perlindungan khodam Anda, meskipun belum merasakan sesuatu. 2. Tirakat khusus Jumat Kliwon. Tirakat adalah usaha spiritual melalui laku prihatin untuk memperkuat hubungan dengan khodam penjaga. Puasa mutih. 1. Durasi. Lakukan puasa mutih selama 1-3 hari menjelang malam Jumat Kliwon. Hanya makan nasi putih tanpa garam atau lauk, dan minum air putih. 2. Niat puasa. Bacakan niat sesuai keyakinan Anda. Contoh, aku berniat puasa mutih untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada energi spiritual yang melindungiku. 3. Malam tirakatan. Pada malam hari setelah berbuka, lakukan meditasi seperti langkah di atas.
Tanda-tanda kehadiran Hodam. Jika tirakat berhasil, Anda mungkin merasakan 1. Perasaan damai yang mendalam. 2. Getaran lembut atau angin dingin di sekitar Anda. 3. Mimpi bertemu dengan sosok tertentu atau menerima pesan spiritual. Catatan penting, tidak semua Hodam menunjukkan diri secara langsung, terkadang mereka hanya memberikan perlindungan tanpa tanda. Pastikan Anda melakukannya dengan niat tulus dan tanpa memaksa. Nah, itulah tadi pembahasan tentang weton kelahiran dalam kalender Jawa. Ternyata, di balik angka dan hari kelahiran, tersimpan pesan mendalam tentang kepribadian, rezeki, hingga perjalanan hidup kita. Apakah kalian merasa cocok dengan penjelasan weton kalian? Atau mungkin ada pengalaman menarik terkait weton yang ingin kalian bagikan? Terima kasih sudah menemani Misteri Konco Mangan menggali kearifan lokal ini. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan misteri-misteri berikutnya. Dan pastinya, tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk episode mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap misteri, ada hikmah yang bisa kita pelajari. Salam Misteri Konco Mangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.